Hai teman-teman, kembali pada saya MR Saran. Di sini kita akan menceritakan sebuah film Siksa Neraka, yaitu dia. Film Siksa Neraka ini menceritakan keluarga yang taat pada ibadah, yaitu Ustadz Zakir dan Ibu Rika, yang memiliki 4 orang anak. Anak pertama yang bernama Saleh, Fajar, Tias, dan Ajijah. Ustadz Zakir ini adalah ustadz yang terkenal di kampung itu. Dia selalu diminta warga untuk meruqyah. Ustadz Zakir ini selalu mendidik anak-anaknya itu untuk berbuat baik dan selalu beribadah dan menjauhi dari perbuatan dosa, karena perbuatan dosa itu bisa mengantarkan ke neraka. Di sini anak-anak Zakir sudah beranjak remaja. Saat ini anaknya yang bernama Saleh sedang kuliah di kota. Dia yang paling dibanggakan dan menjadi panutan untuk adik-adiknya. Saat dia pulang kampung, dia selalu membawa oleh-oleh buat kedua orang tuanya dan adik-adiknya. Dan Fajar sebagai anak kedua dikenal sebagai anak yang taat ibadah, dan dia ingin mengikuti jejak kakaknya untuk kuliah di kota. Dan Tias anak ketiga, ini juga anak yang rajin ibadah dan taat pada agama. Dan Tias juga memiliki indera keenam sejak kecil. Dan sementara anak yang paling bungsu yang bernama Ajijah, dia merupakan anak yang manja dan dia memiliki hobi bernyanyi. Di sisi lain, Ustadz Zakir menerima telepon bahwa ada teman Ajijah yang meninggal karena bunuh diri. Dan Ustadz Zakir dan istrinya ini pergi untuk melayat. Dan sementara anak-anaknya ini memilih untuk tinggal di rumah. Dan Zakir ini pun mengingatkan kepada Saleh untuk menjaga adik-adiknya. Dan Ajijah ini pun bercerita pada Saleh kalau dia masuk final lomba bernyanyi di desa seberang. Namun ayahnya tidak mengizinkannya. Saleh ini pun mengajak saudara-saudaranya untuk mengantarkan Ajijah ke desa seberang. Tias ini pun mengatakan pada Ajijah, lusa ada ujian, kalau nilainya jelek akan dihukum ayahnya. Ajijah ini pun tidak mau tahu, dia tetap ikut lomba. Dan Ajijah ini pun membujuk Tias untuk ikut mengantarkan dia. Tias ini pun terpaksa mengikuti permintaan Ajijah. Dan Tias pun belum sholat isya, dan dia masih menunggu azan. Tapi Saleh pun bilang, Tias boleh sholat di masjid kalau sudah sampai di desa seberang. Dan akhirnya mereka pun sepakat pergi tanpa izin sama ayah dan ibunya. Di sini pun mereka berangkat. Untuk mempersingkat perjalanan, Saleh ini pun mengatakan satu-satunya dengan menyeberangi sungai. Dalam perjalanan mereka pun berpapasan dengan kakek tua yang bernama Pak Harjo. Pak Harjo ini pun mengenali bahwa keempat anak itu adalah anak Ustadz Zakir. Kakek ini pun mengingatkan untuk jangan menyeberangi sungai karena itu sangat berbahaya. Tapi keempat anak itu tidak mengindahkan omongan kakek itu. Dan keempat anak itu pun tetap melanjutkan perjalanan di tengah guyuran hujan deras. Mereka pun menyeberangi sungai itu walaupun sungai itu meluap karena guyuran hujan deras. Tapi sayangnya keempat kakak beradik itu terjatuh dan terseret arus sungai dan tenggelam. Sementara itu Ustadz Zakir dan istrinya baru pulang dan memanggil keempat anak itu, tapi tidak ada jawaban. Saat ibunya mengetuk pintu Ajijah, terlihat Ajijah berada di sudut dan menghadap ke dinding. Ibunya ini pun memanggil Ajijah dan tiba-tiba ternyata itu hanyalah ilusi sang ibu. Saat mereka sholat, ibunya ini pun mendengarkan suara anak-anaknya yang meminta tolong. Kakek Harjo ini pun mendatangi rumah Pak Ustadz Zakir dan meminta untuk tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harjo ini pun mengatakan kalau mereka berpapasan sama anak-anaknya yang akan menyeberangi sungai. Dan ada warga sekitar melihat anak Zakir terbawa arus sungai dan menemukan tas Saleh di pinggir sungai. Dan keesokan harinya, tim SAR dan masyarakat pun mencari keempat anak Zakir dengan menyusuri sungai. Dan akhirnya mereka pun menemukan Saleh dengan tidak bernyawa. Ustadz Zakir ini pun sangat terpukul atas kematian anak pertamanya yang bernama Saleh. Sementara itu, Saleh terbangun di alam lain yang mirip dengan neraka yang selalu dikisahkan ayahnya. Dia melihat banyak manusia disiksa di sana. Dan di sini Saleh pun disiksa di neraka atas dosa yang diperbuat selama di dunia. Wajahnya ditusuk pakai besi yang sangat panas. Dan mulutnya dikasih minuman yang sangat panas dan bau. Punggungnya ditusuk dan lidahnya dipotong dan terus berulang-ulang. Dosa yang pernah dibuat Saleh ini adalah Saleh ini sering berbohong sama ibunya dan sering meninggalkan sholat. Dan di sini Fajar juga ditemukan dengan keadaan tidak bernyawa. Dan saat berada di alam lain, dia juga menerima siksaan dan mempertanggungjawabkan selama hidup dia di dunia. Fajar ini disiksa dengan pedih. Wajahnya ditusuk menggunakan besi dan punggungnya dipanggang dengan api membara.
Ternyata Fajar ini selama masih hidup suka menonton porno, main perempuan, dan suka berzina. Dan Fajar ini pun pernah mencuri kotak amal di kampung sebelah. Kedua orang tuanya pun sangat terpukul. Ternyata anaknya banyak berbuat dosa selama hidup. Di sisi lain, warga pun menemukan Tias dengan keadaan kritis. Di sini jenazah Saleh dan Fajar pun dimandikan dan dikafani malam itu juga. Dan karena malam itu listrik padam dan ada genangan air menuju pemakaman, jenazah Saleh dan Fajar pun dikebumikan esok hari. Pagi harinya, warga pun kembali menemukan Ajijah dalam keadaan tidak bernyawa. Dan Ajijah ini pun berada di neraka. Dan dia melihat kakaknya, Saleh dan Fajar disiksa. Dan dia juga melihat temannya yang mati bunuh diri, menggantung dirinya sampai mati. Itu dilakukan berulang-ulang. Dan Ajijah ini juga menerima siksaan di neraka dengan lidahnya dipotong. Dan dia menerima siksaan itu karena Ajijah menfitnah Dini, mencuri gelang dan dikeluarkan dari sekolah. Dan sebenarnya Ajijah lah yang mencuri gelang itu. Kematian 3 anaknya membuat duka yang dalam buat Ustadz Jakir dan istrinya. Mereka menyesali karena belum membekali anak-anaknya selama masih hidup. Dan Tias ini pun dalam keadaan mati suri dan dia berada di alam lain. Dan dia melihat kakak dan adiknya disiksa di dalam neraka yang sangat kejam. Dan dia tidak kuat melihat kakak dan adiknya disiksa di neraka. Selama di dunia, Tias ini dikenal anak yang baik, rajin ibadah, jujur, rajin bersedekah, dan sering memberi makan kucing. Kebaikan dia selama di dunia membuat dia haram dimasukkan ke dalam neraka. Dan akhirnya Tias pun terbangun dari mati surinya.